Sudah lama jadi staf notaris? Sudah lumayan lama. Mulai tahun berapa sampai tahun berapa? Sejak 2009. 2009 hingga saat ini. sampai sekarang ya? Iya. Di satu tempat atau beberapa tempat? Di satu tempat. Sama siapa? Notaris David Mulyana Tabarus. Assalamualaikum. Dari 2019 sampai sekarang ya? Dari 2009 ya. Oh iya, 2009 sampai dengan sekarang. Tugas saudara di awal di kantor itu sebagai apa? Lebih ke untuk pembagian pendaftaran sertifikat, balik nama permohonan, serta konsultasi. Pendaftaran sertifikat. Konsultasi berkaitan dengan apa? Terkait sertifikat yang mulia. Sertifikat. Apalagi? Karena saya udah termasuk senior di kantor itu, jadi kadang-kadang ya untuk yang lainnya itu juga saya kalau yang teman-teman nggak paham. Sebagai asisten ya? Ya. Asisten notaris ya? Ya. Hanya khusus untuk pendaftaran sertifikat atau akta notaris juga? Enggak, kalau akta notaris tidak. Cuman kalau untuk pendaftaran sertifikat, balik nama, pecah dan sebagainya lainnya terkait sertifikat itu saya. Kalau perikatan jual beli? Perikatan jual beli ya saya. Ya, pokoknya yang berbau dengan hubungan sertifikat sudah ada ya, termasuk perikatan karena kan produk perikatan itu kan produk notaris ya. Iya. Apakah Henry sendiri ini pernah menjadi klien dari Pak David? Iya. Pernah ya? Pernah. Tahun berapa ya? Sejak 2015 sudah pernah, 2018. Oke. Ya. Nah, yang dia pernah jadi klien Pak David ini 2000 berapa saja? 2018 pernah. 2018. Sebelum itu juga sudah pernah yang mulia. 2000 sebelum itu juga pernah ya? Ya. Kalau yang di 2018 itu sebagai klien dia ngapain? Untuk sebagai pembeli. Pembeli dalam hal apa? Dalam jual beli tanah, pembeli. Jual beli tanah ya? Ya. Saudara tahu tanah yang di mana diperjualbelikan? Tunggal ini. Saudara langsung yang memegang apa yang mengurus mengenai hal ini? Ya. Kemudian kalau hal dalam jual beli tanah khusus untuk pembeli, apakah harus ada persetujuan pasangan? Berdasarkan pasangan, kalau dia sudah menikah, ya. Tapi kalau jual beli ya, kalau jual beli dia statusnya masih lajang, tapi dia sudah cukup umur, tidak harus didampingi orang tua kalau sudah cukup umur. Nah, maksud saya pasangan di sini istri dia perlu nggak pasangan? Kalau sudah menikah, ya. Tapi kalau belum menikah. Nah, biasanya ditunjukkan apa kalau buktinya dia sudah menikah? KTP, kartu keluarga. KTP, kartu keluarga. Buku nikah perlu juga kan? Tidak. Akta nikah? Tidak. Tidak ya. KTP kakak ya. Dari situ ketahuan mereka sudah menikah atau belum ya? Iya. Jadi kalau dia sebagai pembeli, baik pembeli maupun penjual harus dibuktikan dulu itu. Iya. Ya, sudah menikah atau belum ya? Iya. Pada saat itu, apakah dia sudah menikah? Sepengetahuan saya? Belum ya? 2018 ya? Iya. Oke, jual beli tanah di Situnggali. Dengan siapa dia jual beli di sini? Dengan Ibu Loise. Ibu Loise. Oh, Bu Loise penjual berarti ya? Iya.
4.000, kalau nggak salah hasilnya 4.130. 4.130 meter persegi ya. Iya. Batas-batasnya kan? Oh, kurang tahu. Batas-batas tidak tahu ya. Tanahnya ada bangunan pada saat itu? Untuk tanah pertanian, setahu saya kayaknya kosong. Kosong ya? Ingat saudara tanggal dan bulan kesepakatannya? Tanggal 3 Desember 2018. 2018 itu kesepakatannya? Iya. Tanggal penandatanganan surat? 3 Desember 2018. Ini apa yang ditandatangani? Pertama itu ada kwitansi panjang, yang kedua ada kesepakatan bersama perjanjian, yang ketiga akta jual beli. Akta jual beli. Iya. Terus kitanya? Kwitansi panjang, ada perjanjian kesepakatan itu ada 2, kalau nggak saya silap itu. Yang mulia, perjanjian kesepakatan bersama ada 2, udah gitu ada akta jual beli. Ini apa ini? Perjanjian kesepakatan bersama maksudnya apa ini? Perjanjian kesepakatan bersama terkait harga pembayaran. Yang pertama, yang kedua terkait luas tanah yang dikuasai atau yang dialihkan. Jual beli tanah, luas tanah. Luas tanah, karena nggak seluruhnya dibeli yang mulia. Nah, pada saat jual beli ini apakah sudah bersertifikat tanahnya? Sudah ya. Pada saat jual beli itu apakah sudah lunas? Belum. Kapan terjadi pelunasan? Di tanggal 29 Juli 2019. Nah, pada saat 29 Juli 2019 yang bertanda tangan siapa saja di situ? Si pemilik tanah Lois, kalau waktu pelunasan yang mulia ya, itu setahu saya Ibu Lois. Siapa lagi? Saya Lupa. Termasuk? Oh ya, kalau Bang Henry kan selaku yang membayarkan harga tanahnya pasti ada. Cuma kalau di kwitansi Ibu Lois selaku penerima uang. Pak Henry. Pak Henry ada. Saksinya? Saksi di kwitansi, saksinya kalau di kwitansi itu saya ingat saya, tapi di perjanjian itu ada saksi. Ada saksi di Ada. perjanjian jual beli itu? Ya, di perjanjian kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ya? Iya. Oke. Ini kalau kwitansi 3 Desember ya? 2018. Panjarnya 3 Desember, pelunasannya 29 Juli 2019. Ada 2 kwitansi? Panjar dan pelunasan yang mulia. Oh. Jadi Karena 29 ini dibuat kwitansi pelunasan juga? iya. Karena dua kali pembayaran. Pada saat setelah lunas, ya kan ini kan sudah bersertifikat suratnya. Itu kan atas nama Bu Luisa awalnya ya. Ya, terjadilah jual beli ini. Sudah berubah nama di situ? Sudah. Ke siapa? Henry. Apa? AGB, SAM, apa? Sertifikat milik yang mulia. Waktu sama Bu Lesi, SAM juga ya? Iya. Tahu berapa kelebihannya? Sekitar 1,2 miliar. 1,2 miliar. Iya. Kalau itu yang real atau yang nggak real itu? Gimana yang mulia? Itu yang real. Yang real. Real. Kesepakatannya 1,2 ya? Iya, 1,2 sedikit kalau nggak salah. Itu seluruh pelunasannya? Seluruh harga tanah. Seluruh harga tanah ya? Iya. Seluruh harga tanah.
tunai sejumlah 600 juta gitu. Iya. Pada saat yang pertama begitu juga di kantor juga. Iya, yang mulia. Tunai ya? Tunai. Dibawa ke sana semua ya? Iya. Jumlah besar. Kalau di kantor saya sudah biasa begitu. Oh, jadi? Iya. Berarti sering nanya yang besar-besar ya? Karena kita menyediakan 2 lantai di kantor yang mulia untuk privat room kayak gitu ada. Pada saat penyerahan itu kedua belah pihak hadir ya? Hadir. Nah, kalau seandainya salah satu pihak belum bisa pada saat itu, sedangkan sudah diagendakan, satu pihak sudah membawa uang sebanyak itu, apa dititipin di tempat saudara atau di Tidak, mulia. Biasanya kami suruh simpan kembali ke banknya. Oh, bawa kembali ya? Nanti benar-benar ready semua, barulah. Iya. Berarti penyerahan itu di hadapan notaris ya? Iya. Notaris. Nah, waktu si Pak Henry ini melakukan transaksi jual beli, itu mengatasnamakan CV atau PT atau badan hukum tertentu loh, baik badan hukum, non badan hukum dan badan hukumnya, itu dia mewakili atas kepentingan dia sendiri atau badan hukum? Mewakili atas kepentingan dirinya sendiri. Sendiri ya, bukan atas nama CV, PT atau firma gitu. Karena kalau untuk mengatasnamakan CV kami harus minta akta pendiriannya yang mulia. Tidak cukup hanya dengan KTP saja. KTP saja ya. Ada Pak pertanyaan untuk saksinya? Ada yang mulia. Silakan. Jadi sebelum saya bertanya kepada saksi, saya meminta bukti surat nomor T29 dengan T22. Saksi ya. Tadi saudara saksi ngomong mengatakan bahwa ada tanah itu tidak dijual secara tidak seluruh dibeli oleh si tergugat. Tidak seluruh itu maksudnya gimana? Tidak seluruh seperti yang tertulis di dalam sertifikatnya. Di dalam sertifikat. Ya, ada sedikit yang itu tidak dihitung sebagai nilai jual beli karena itu adalah kuburan. Karena itu kuburan, seperti yang saudara saksi bilang tadi ya, itu maksudnya. Nah, tadi persetujuan ini tidak persetujuan pasangan ini statusnya sebagai pembeli atau sebagai penjual? Kami selalu tanyakan itu, penjual dan pembeli selalu kami tanyakan. Penjual pun begitu, kalau dia menjual. Saya tanya dulu ya, kalaulah contohnya dia ini pembeli, ya, pembeli, apakah salah satu pasangan ini boleh tidak untuk tanda tangan atau wajib? Tidak. Tidak maksudnya gimana nih? Kalau pembeli ya, itu tidak diwajibkan ikut pasangan walaupun sudah dia berpasangan, ya, sudah menikah, karena pada dasarnya ya biarpun hanya salah satu nama itu kan tetap menjadi harta bersama kalau diperolehnya selama masa perkawinan. Oh, berarti itu tidak wajib ya? Tidak wajib. Nah, yang mempunyai kewajiban ini melakukan persetujuan itu statusnya pasangan ini sebagai apa? Istri. Maksud saya sebagai pembeli ya? Atau sebagai penjual? Sebagai penjual. Sebagai penjual. Baik. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa di objek itu pada saat itu ya 2018 itu tanah perladangan kosong ya? Iya. Ya, kosong. Nah, apakah saudara saksi pernah ke objek itu? Tidak. Tidak pernah ya? Atau dengan kata lain,
apakah pernah saudara saksi tahu bahwa di atas objek itu ada bangunan? Oh, biasanya kami tanyakan itu. Ya. Oh, Pak. Saat ini. Kalau dulu kan kosong. Ya. Kalau sekarang gimana? Kalau saat ini kan nggak mungkin saya pertanyakan lagi, kan sudah selesai waktu peralihan. Udah selesai. Entah karena saksi dipanggil sebagai saksi, Anda tanya tadi itu, ada enggak bangunan di atas? Oh, nggak pernah saya pertanyakan. Enggak ditanya ya. Baik. Saudara saksi, tadi di situ ada akta jual beli, ya, akta jual beli, dan ada sertifikat. Pada saat ini dilakukan transaksi dengan syarat, apakah itu dibuat akta jual beli atau pengikatan perjanjian jual beli? Dibuatkan akta jual beli. Akta jual beli. Nah, contohnya ini dia membayar bertahap. Apakah itu yang dibuat pengikatan perjanjian jual beli atau akta jual beli? Jadi begini Pak, jadi yang setiap datang ke kantor kami itu kami tanyakan Ya. tujuannya apa. Jadi kebetulan di kasus Bang Hendri ini dia datang dan dia niat membeli dengan pembayaran 2 kali tahapan. Jadi di situ kami anjurkan pakai kesepakatan bersama. Oke, saya tanya dulu. Di dalam permasalahan ini objek nomor 2 tadi ini yang desa Tunggali, apakah ada dibuatkan di notaris yang namanya pengikatan perjanjian jual beli? Kalau pengikatan tidak langsung kita Tidak ada dibuatkan ya? akta jual beli. Ya, langsung akta jual beli. Ya. Cukup yang mulia. Masih ada yang mulia di sini? Tadi di situ ada di kwitansi, ya. Pada saat dilakukan pembayaran uang oleh si tergugat, apakah ada saudara saksi lihat? Ada. Yang hadir waktu itu siapa saja? Bang Hendri, Ibu Lois, Ibu Lise, ada agennya Bang Perdamaian, Ya. Bang Mea. Saya ingatnya situ aja. Kurang karena kan kalau nilai transaksi besar itu ada di lantai 2, jadi Ya. saya naik turun itu yang mulia. Jadi Ya. kadang saya tidak terlalu perhatikan, cuma karena saya cukup memperhatikan yang ada sebagai pardia aja, kayak penjual pembeli begitu. Ya. Itu aja. Uangnya waktu itu dari mana dan sama siapa diserahkan? Kalau untuk dari yang waktu itu Bang Hendri yang bawa uangnya, dan untuk hitungan itu dilakukan di lantai 2. Ya, diserahkan kepada siapa? Ibu Lois, Bang, Pak. Karena kan Yang tegas, jangan di apa? Ibu Lois. Sama Ibu Lois ya, langsung. Iya. Langsung atau melalui perantara supaya jelas dulu ini. Ibu Lois ya. Sama Ibu Lois ya. Iya. Jumlahnya saudara sedikit tahu? 619 juta. Pada saat dilakukan panjar pertama dan kedua, apakah saudara saksi ada langsung melihat atau hanya yang pada saat pelunasan? Ada. Adanya gimana ini maksudnya? Ada. Saya lihat. Kedua-duanya? Atau salah satu? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Kalau yang pertama itu siapa yang menyerahkan uang dan siapa yang menerima uang? Yang menyerahkan uang. Terus saya bilang bertele-tele terus semua. Ya, masih sinkron ya. Yang pertama waktu panjar yang memberikan siapa? Bang Hendri. Kepada siapa? Ibu Lois. Langsung ya? Iya. Langsung. Yang kedua pelunasan sama juga. Sama yang mulia. Terus? Baik. Kalau sama cukup yang mulia.